Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LC 41. Hari ini kita melanjutkan dari shift 3, pertemuan ketiga, sekarang masuk kita pertemuan keempat. Itu masalah vector function. Ini session 4 to 6. Jadi sesi 4, 5, dan 6 ya. Ini bukunya Stewart. Dan objektifnya adalah recognize vector and geometry in space. Kontennya adalah yang pertama vector function as space curve. Yang kedua adalah derivative and integral of vector function. Yang pertama kita masuk dengan vector function and space curve. Nah, vector functionnya ini biasanya dia pakai ball ya. Sebaiknya kita menggunakan pakai panah di atasnya. Jadi komponen function ini misalnya R ya. RT sama dengan fungsi T kali vektor satuan I. I ini adalah vektor satuan pada sumbu atau poros X, sumbu X atau poros X, tambah GT kali vektor J adalah vektor satuan pada sumbu Y, panjang satu satuan, I juga panjang satu satuan, ditambah HT kali vektor satuan K. Nah, ini bisa kita tulis dengan fungsi T, GT, HT. Ya, saya tulis begitu. Ya. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk yang 3 dimensi ya tadi ya. 3 dimensi yang tadi. Kemudian ini adalah space curve bahwa vektornya tadi terletak pada ruang 3 dimensi ya. Sebagai contoh, ini adalah silinder atau tabung dipotong oleh suatu bidang miring. Maka irisannya ya, irisannya ini adalah yang terpotongnya adalah berbentuk elips ya, seperti yang di bawah berbentuk elips. Ya. Ini artinya X kuadrat tambah Y kuadrat dengan 1, berarti itu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Berarti ini pusatnya, ini adalah lingkaran, pusatnya 0,0 dan jari-jarinya sama dengan R kuadrat sama dengan 1 kuadrat atau 1 aja, maka R adalah akar 1 adalah 1 ya. Berarti dia jari pusatnya 0,0, dia jari 1. Ini maksudnya lingkaran alasnya. Jika lingkaran alas ini kita naik ke atas, dia berbentuk tabung atau silinder. Ya. Oke. Kemudian, ya, Y tambah Z sama dengan 2 dan silindernya X kuadrat tambah Y kuadrat 1. Jadi kalau kita gambarkan dalam ini mungkin harus kita tambah insert slide di biru ya. Jadi kalau kita gambarkan ini ada X, Y, Z. Nah, lingkarannya itu berjari-jari 1. Misalnya ini 1, ini 1, ini min 1, ini plus 1. Ya. Jadi ini berbentuk elips ya. Kalau gambar
perspektifnya ini berbentuk elip. Oke, jadi ini kita, nah berapa tingginya nanti kita lihat. Berikutnya kita gambarkan, ya ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dengan 1 atau 1 kuadrat ya. Kemudian yang bidang Y tambah Z dengan 2. Seperti apa? Y tambah Z sama dengan 2. Ini kalau kita gambarkan sketsanya, ini adalah poros sumbu Y, ini sumbu Z. Nah, kalau sama dengan 2, ini adalah Y per 2 dibagi 2 ya. Supaya ini jadi 1. Ini kita bagi 2. Ini dibagi 2, Y per 2 tambah Z per 2 sama dengan 2 bagi 2, 1 ya. 2 bagi 2, 1. Nah, ini ada 1, 2. Ini juga 1, 2. Jadi potongan garisnya itu ini. Nah, apabila garis ini kita tarik keluar ya, tarik keluar. Jadi kita gambar ke sini ya. Sini 1, 2. Ini juga 1, 2. Ya. Ini 1, 2, 1, 2. Jadi kita tarik, mungkin warnanya lain. Kita pakai hijau misalnya, merah. Jadi garisnya itu, nah ini garisnya itu memotong silinder tadi ya, memotong silindernya. Jadi ini silindernya kita buat lebih tinggi ya, kita buat lebih tinggi misalnya. Kayak gini. Gitu. Ya, lebih tinggi. Nah, ini memotong ini, bidang ini akan keluar nanti ya. Memotong. Kalau kita gambarkan ini melengkung ya. Di sini misalnya. Ini ke melengkung sini. Ya, memotong nanti sejajar dengan ini ya. Jadi persis kayak kita lihat yang bentuk ini. Memotongnya gitu ya. Gambarnya seperti itu. Oke. Sorry. Ya, gambar perspektifnya. Jadi ini kita tarik sejajar, ya. Sejajar dengan sumbu Y, misalnya. Ini juga sejajar dengan sumbu Y. Nah, misalnya gitu ya. Jadi dia nanti pasti memotong bentuknya yang seperti ini, melengkung gitu ya. Ini ada melengkung, di bidang miring tadi ya. Ini gambar sketsanya aja. Oke. Kemudian yang kita ingin cari apa? Oh, ini figur show. Ini gambarnya memperlihatkan ya, memperlihatkan bahwa lingkaran ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Sedangkan bidang potongnya tadi, yang ini, Y tambah Z dengan 2 tadi. Ya. Nah, proyeksinya, proyeksinya
pada bidang alas XOY, XY plane ini bidang alas, bidang XOY, harusnya ini bidang XOY, ya, bidang berbentuk lingkaran dan Z-nya 0, ya, Z-nya 0. Di alas Z-nya 0. Jadi kalau di sini Anda lihat di alas ini Z-nya sama dengan 0, ya. Z-nya sama dengan 0. Ini adalah bidang XOY, Anda lihat. XOY, ya. Nah, kalau sini adalah X dengan cos T, Y dengan sin T, sebenarnya kita bisa mendapatkan persamaan alas itu X sama dengan cos T, Y sama dengan sin T. Y sama dengan sin T. Nah, apabila kita pangkat 2-kan, kiri kanan, X dipangkat 2 X kuadrat, cos dipangkat 2 X kuadrat T. Demikian juga Y sama dengan sin T, sebelah kiri kita keluarkan Y kuadrat, kemudian sin T dikuadratkan sin kuadrat T. Nah, kalau ini jumlahkan, menghasilkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan cos kuadrat T tambah sin kuadrat T. Sehingga X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 1. Nah, ini yang alasnya tadi berbentuk lingkaran. Ini yang berbentuk lingkaran, X kuadrat tambah Y kuadrat adalah 1. Tetapi lingkaran ini apabila dinaikkan ke atas, dia akan menjadi silinder atau tabung. Ini menjadi tabung atau silinder. Jelas maksudnya? Halo? Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian ini 0 sampai 2pi itu melingkar, ya, melingkar seperti lingkaran itu, ya. Jadi dari persamaan bidangnya kita memperoleh bahwa Z-nya adalah, karena Z adalah, ya, oh ya, sini tadi Y tambah Z sama dengan 2, karena bidang ini, bidang potongnya itu adalah Y tambah Z sama dengan 2, maka Z adalah 2 dikurang Y. Nah, Y-nya sendiri ini kan, Y-nya sendiri kita ganti ke sini. Jadi Z sama dengan 2 dikurang sin T. Ya, itu maksudnya. Sudah paham dari sana? Halo? Oke? Nah, kalau yang ini adalah parametric equation, ini persamaan parameter. Sebetulnya mencari persamaan garis pada 3 dimensi yang mulai 2 titik itu kita bisa peroleh 3 fase. Fase pertama adalah persamaan vektor, fase kedua adalah persamaan parameter, ini parametric equation, dan terakhir adalah persamaan Cartesius. Okay. Nah, ini penjelasannya kita buat di sini. Sorry. Slide. Oke, jadi gini, dasarnya dulu vektor, ya. Vektor, yang penting kita ketahui dulu, kalau ini adalah vektor X, kemudian ini ada vektor yang sejajar dengan vektor A. Jadi misalnya vektor ini sejajar, berarti ini vektor X
sejajar dengan vektor A. Kalau vektor yang panjang ini sejajar dengan vektor yang pendek, maka vektor yang lebih panjang sekian kali vektor A. Nah, sekian kali ini ya yang dinamakan parameter. Ada gak yang membuat lambda itu diganti T kali vektor A? Ini yang Anda lihat itu T ya, sama. Jadi bisa lambda, bisa T ya. Bisa lambda, bisa T. Tapi ada keadaan yang lain lagi, vektornya terletak pada ini vektor X, kemudian vektor A-nya segaris dan searah. Ya, segaris dan searah. Jadi di sini vektor X dan vektor A segaris dan searah. Akibatnya vektor yang lebih panjang adalah sekian kali vektor A. Jadi sekian kalinya ini bisa pakai lambda, bisa juga pakai T ya. T kali vektor A. Jadi boleh pakai lambda, boleh pakai T. Itu dasarnya untuk parameter ya. Gimana lambda atau T sama dengan parameter. Oke. Nah, berikutnya lalu kita masuk bagaimanakah kita mencari yang ini yang pertama tadi yang kita lihat ini adalah yang sejajar ya. Jadi ini diketahui garis G melalui satu titik, misalnya titik P, boleh pakai X0 atau X1 terserah ya. X1, Y1, Z1 atau X0, Y0, Z0 boleh ya. Dan sejajar dengan vektor A. Kalau kita gambarkan, ya ini adalah sumbu koordinat X, Y, Z. Dan kemudian ada ini adalah vektor garis G. Ini garis G ya. Di mana garis G ini melalui satu titik P. Titik P-nya adalah X1, Y1, Z1 ya. Dan sejajar dengan vektor A. Sejajar dengan vektor A. Ya, sejajar dengan ini kasih nama A boleh. Ini vektor posisi OA. Vektor A dan panah di atasnya. Ya, ini sejajar. Jadi kalau kita kasih lambangnya sejajar itu kan panahnya. Ini sejajar ya. Pada perpanjang garis G kita tentukan sembarang titik T ya. T-nya adalah X, Y, Z. Oke. Nah, langkah pertama kita hubungkan O dengan P. Ini warnanya boleh yang lain. OP atau Q. Ya. OP. Vektor posisi OP. Jadi vektor posisi itu adalah vektor yang bertitik pangkal pada O 0,0,0 ya. OP, vektor OP adalah sama P kecil dengan panah di atas. Jadi dalam vektor itu ada panah di atas, ada yang pakai strip ya. Jadi ada yang pakai strip. Jadi modelnya di sini. Jadi vektor posisi ada yang tulisnya vektor OA dengan A kecil dan panah di atas, ada yang pakai topi di atas, ada yang pakai underline
ya, di bawah A. Ada yang pakai A besar dengan panah di atas. Ya, ini macam-macam penulisan vektor ya. Oke. Nah, jadi P-nya ini diketahui X1, Y1, Z1. Kemudian ya, kemudian diketahui juga bahwa apa? Vektor posisi OA adalah A kecil sama dengan di sini diketahui X2, Y2, Z2 ya. Oke. X2, Y2, Z2. Oke. Kemudian kita nyatakanlah bahwa vektor ini PT ya, vektor PT dengan vektor OA ya. Vektor PT sejajar vektor OA. Maka vektor PT sekian kali itu bisa lambda atau T, boleh nggak pakai T ya? Bisa pakai lambda atau T, boleh. Sekian kali, T kali atau lambda kali dari vektor OA. Atau boleh diganti vektor PT adalah T kali vektor A. Ini. Nah, kemudian kita cari, oh ini ada kurang lagi, satu vektor posisi OT. Ya, vektor posisi OT. Hubungkan O dengan T. O, T. Ya. Vektor posisi OT. Vektor posisi OT adalah universal. Jadi X, Y, Z. Mewakili titik-titik lainnya. Nah, kita perhatikan segitiga OPT. Coba. Perhatikan segitiga OPT. Ya, OPT segitiga nih. Mungkin kita kasih warna ke sana. Segitiga OPT. Apa yang kita lihat di situ? Vektor O, ya, vektor OA. Vektor OP. Vektor OP tambah vektor PT hasilnya OT. Atau OT-nya dibalik sini. OT. Boleh kan? OT-nya yang belakangnya dipindahkan ke depan. Nah, vektor OT apa? Vektor OT adalah X, Y, Z tadi kan? Nih, yang atas nih. Vektor OT adalah X, Y, Z. Universal umum. Terus OP-nya adalah P kecil. Tambah PT-nya adalah, nih PT-nya sekian kali vektor A. Sekian kali ini T. T atau lambda. Ini yang disebut parameter. Nah, kalau ini kita masukkan X, Y, Z sama dengan, ya ini merupakan, ini sebenarnya yang merupakan rumus dasar bentuknya ini, bahwa persamaan umum dari garis itu SEZ adalah titik yang dilalui vektor P yang tambah sekian kali vektor sejajarnya, ya. Vektor sejajarnya. Oke. Nah, vektor P-nya adalah X1, Y1, Z1 ditambah T dikali vektor A. Ya. Masih kurang ya, masih tambah lagi. Insert slide. Oke. Kita tambah lagi kurang ya. Jadi tadi yang ini kita tambah. Nah, ini kita A-nya kita ganti ya. Oh ya, A-nya kita ganti, sorry. A-nya kita ganti dengan X2, Y2, Z2. Ya. A-nya kita ganti dengan nih, vektor A. Vektor A adalah X2, Y2, Z2. Sehingga kalau ini kita selesaikan yang ruas kanannya ini X1, ini X1 ditambah T kali X2. Ya nak? Nah, kita buat sini. X, Y, Z. Ini yang umum, universal.
Kemudian ini vektornya. Yang pertama ini adalah X1 ditambah T kali X2. Ya. X1 ditambah T kali X2. Begitu gak Y? Y1 ditambah Y sama dengan Y1 ditambah T kali Y2. Terakhir Z1 ditambah T kali Z2. Ya, kita lihat itu. Benar ya? T kali X2, ini T kali Y2, T kali Z2. Ya. Jadi ada Y1 adalah T kali Y2. Z1 adalah T kali Z2. Ya. Nah, karena ini adalah karena ini adalah bentuk vektor X, Y, Z 3 dimensi, ini juga ini 1, 2, 3 dimensi juga vektor, maka ini disebut ya, ini disebut apa? Persamaan ya, persamaan vektor ya. Disebut persamaan vektor dari garis G ya. Persamaan vektor dari garis G. Ini fase pertama. Fase kedua yaitu kita pisahkan X-nya berapa? Kita salin. X-nya adalah sama dengan yang ini. X1 tambah T kali X2. X1 ditambah T kali X2. Y sama dengan Y-nya. Y-nya sama dengan yang kedua. Y1 ditambah T kali Y2. Dan Z-nya juga sama. Z1 ditambah T kali Z2. Nah, inilah yang dinamakan persamaan parameter atau parametric equation ya. Ini yang disebut apa? Persamaan parameter ya. Persamaan parameter dari garis G. Dalam kurung T-nya adalah parameternya ya. Parameternya. Oke, ini parameternya. Nah, dengan mencari T-nya masing-masing dari 3 persamaan itu masing-masing T-nya kita cari. Nanti T sama dengan T pertama sama dengan T kedua, T ketiga jadilah persamaan Cartesius. Kurang tambah lagi. Set. Slide. Nah, kita ambil dari persamaan pertama tadi. X sama dengan ya, persamaan pertama. X sama dengan X1 tambah lambda kali bukan lambda ya. Saya pakai T sama. Lambda juga bisa ya. T kali X T kali X2. Nah, ini kita gabung nih. Pindahkan X1-nya ke kiri. Jadi X dikurang X1 sama dengan T kali X2. Di sini kita cari T-nya berapa? T sama dengan X kurang X1 per X2. Jelas sampai sini? Halo? Nah, berikutnya yang baris kedua tadi Y, ini di sini kita lihat. Y adalah Y1 tambah T kali Y2. Kita salin ya. Y adalah Y1 ditambah T kali Y2. Maka kalau ini kita gabung, Y dengan Y1, Y kurang Y1 sama dengan T kali Y2. Berapa T? T sama dengan Y kurang Y1 per Y2. Enak. Didapat yang kedua. Yang ketiga, Z. Tadi ya, yang ketiga kita lihat Z adalah Z1 tambah T kali Z2. Z adalah Z1 ditambah T kali Z2. Akibatnya Z1-nya pindah ke kiri menjadi Z dikurang Z1 sama dengan T kali Z2. Sehingga berapa T? T adalah Z kurang Z1 per Z2. Ya. Oke. Nah,
Ada 3 T, T-nya kan nilai sama. T pertama sama dengan T kedua, sama dengan T ketiga. Nah, kita salin T pertama berapa? X kurang X1 per X2 sama dengan T kedua, Y kurang Y1 per Y2 sama dengan yang ketiga, Z kurang Z1 per Z2. Inilah persamaan Kartesius ya. Ini yang disebut persamaan Kartesius. Ya. Ini kok, aduh, enggak tertulis nih. Kok bisa terjadi begini? Ya, ini enggak tertulis ya. Di kotak kecilnya enggak tertulis nih. Ini. Gimana? Enggak tertulis nih. Seharusnya ini tertulis ya. Ini bayangan sini. Nah, kadang gangguannya ini sering terjadi ini ya, enggak tertulis. Oke. Oh, sorry. Eh, harusnya ke sini. Jadi saya coba buang tapi muncul lagi sini. Kita coba ya. Jadi yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar ternyata enggak tertulis ya. Ini apa bisa di. Nah, ini penyakit lama nih ya. Seringkali kita tulis sini yang bisa, tetapi yang kotak kecilnya tidak tertulis. Jadi tidak terekam namanya. Ya, kita coba. Kita ulang kembali ini. Nah, ini nggak bisa juga. Coba. Ini sudah kita ini. Sebenarnya PowerPoint-nya kan harusnya sudah standar gitu ya, tapi kok bisa terjadi ini ya? Kok kita tutup? Oh ya, kita enggak ini ya. Lupa lagi. Tadi enggak sharing. Coba. Sebentar, yang ini kita buka lagi kembali bisa enggak? Kita coba. Sini 19. Masih ada ini ya. Masih keluar terus ya. Jadi ini kayak gagal lagi nih. Kita stop dulu ya.
Oke, kita stop dulu aja. Record. Ini enggak terekam.